Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Purama Putri dengan NIM 2021050711. Saya merupakan mahasiswi dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Di sini, di mata kuliah Biologi Reproduksi, saya akan membahas mengenai sistem genitalia eksternal pada laki-laki. Genitalia maskulina. Organ genitalia eksternal terdapat dua struktur, yaitu yang pertama adalah penis, yang kedua skrotum. Nah, ini adalah merupakan bagian dari penis pada laki-laki. Yang pertama yang saya tunjuk ini, yaitu bernama testis. Testis merupakan dua organ yang berbentuk oval. Testis ada dua, yaitu testis kanan dan berada di kiri. Yang kedua ada epididymis, yang saya tunjuk ini. Epididymis merupakan saluran yang menghubungkan antara testis dan vas deferens atau ductus deferens. Yang nomor 3, yang berwarna merah, ini yang seperti memanjang, disebut corpus cavernosa. Corpus cavernosa merupakan batang penis, salah satu dari dua bagian seperti spons pada jaringan ereksi. Yang keempat ada forenskin. Nah, forenskin ini merupakan hulu penis. Yang kelima ada frenulum. Frenulum merupakan membran yang melampirkan kuluk ke gland penis ke batang penis. Yang nomor 6 ada urethral opening, yaitu saluran uretra. Yang ketujuh ada gland penis. Gland penis merupakan kepala dari penis. Kedelapan ada corpus spongiosum yang ditandai dengan warna hijau. Corpus spongiosum merupakan struktur garis tengah ereksi tunggal yang mengisi gland penis. Yang ke-9 ada penis itu sendiri. Yang ke-10 ada skrotum. Skrotum merupakan kulit yang melapisi kedua testis. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Fungsinya yaitu sebagai ereksi, ejakulasi, dan miksi. Ereksi itu merupakan keadaan ketika penis terasa penuh dengan darah sehingga membesar menjadi kaku dan terasa panas. Yang kedua ada ejakulasi. Ejakulasi merupakan pelepasan sperma atau penyemprotan sperma. Miksi merupakan berkemih atau proses mengeluarkan air kemih atau uretra. Nah, penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pars fixa dan yang kedua adalah pars libera. Pars fixa itu yang melekat pada dasar dari pelvis, dan pars libera adalah bagian sperma yang menggantung. Di penis terdapat dua korpora, yaitu korpora cavernosa dan korpora spongiosa. Korpora cavernosa ini yang berada di atas, dan korpora spongiosa yang berada di bagian bawah. Saya jelaskan mengenai pars fixa. Nah, pars fixa itu yang berada di bagian dari pelvis. Ini disebut pars fixa. Yang kedua adalah pars libera yang menggantung ini ya, dinamakan pars libera, yang penisnya bisa bergerak bebas, bisa ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, seperti itu. Nah, tadi ada dijelaskan pula corpora cavernosa. Corpora cavernosa ini yang berwarna ungu. Ini disebut corpora cavernosa yang berada di bagian atas.
dari penis. Nah, yang di bagian bawah ini disebut corpora spongiosum. Di corpora cavernosa ini merupakan lanjutan dari cus penis dan bulbus penis. Kalau bulbus penis itu berkelanjutan di corpora spongiosa. Jadi corpora spongiosa itu ada, jadi maksud saya corpora itu ada dua, yaitu corpora cavernosa dan corpora spongiosa. Nah, di penis ada arteri, yaitu yang pertama arteri bulbi penis yang berhubungan dengan bulbus penis. Yang kedua ada arteri uretralis yang menghubungkan ke pars spongiosa. Yang ketiga ada arteri dorsalis penis yang menghubungkan ke dorsum penis dan corpora cavernosa. Yang keempat ada arteri profunda penis yang menghubungkan ke corpora cavernosa. Vena pada penis. Ada vena bulbi penis atau vena pudenda interna. Yang kedua ada vena dorsalis penis, yaitu vena iliaca interna. Yang ketiga ada vena dorsalis penis superficialis atau vena pudenda externa. Yang keempat ada vena profunda penis atau vena pudenda interna. Nah, seperti ini ya. Yang di bagian kiri ini yaitu merupakan arteri. Arteri dari penis tadi sudah dijelaskan mengenai arteri pudenda interna dan arteri cavernosa. Lalu ini ada arteri bulba uretralis dan yang ini arteri dorsal. Nah, yang di bagian tengah ini merupakan dari vena pada penis. Yang ini ada vena pudenda internal. Ini ada plexus periostatik. Ini ada vena cavernosa. Ini ada vena bulbar. Ini vena uretralis. Dan selanjutnya. Penis dibungkus oleh kutis atau kulit dan subkutis. Pada kutis penis berwarna gelap, licin, dan elastis. Mendekati parvisa dan ada beberapa rambut. Pada subkutis membungkus kedua corpora cavernosa penis dan corpus spongiosum penis. Jadi yang membungkus corpus cavernosa penis dan corpus spongiosum penis itu adalah subkutis. Nah, kalau ini arti dari bagian-bagian badan penis tadi ya. Badan penis disebut corpus penis, maksud saya kepala penis disebut gland penis. Corpus penis yang terdapat permukaan disebut dorsal atau dorsum penis. Pada gland penis terdapat corona glandis atau mahkota di bagian yang lebar. Nah, di bagian gland penis ini terdapat mahkota di bagian yang lebar ya, disebut corona glandis, yaitu mahkota pada gland penis atau kepala penis. Nah, leher penis yaitu disebut kolom penis. Leher penis atau kolom penis ini merupakan leher penis. Yang saya tunjukkan ini merupakan leher. Penis mempunyai preputium atau kulit yang diambil saat sunat. Jadi, biasanya anak-anak yang sunat, itu kulit yang diambil disebut preputium. Terdapat frenulum penis. Di bagian median, kaudal atau ventral dari gland penis dan menghubungkan preputium dengan gland penis. Jadi frenulum penis yang sudah saya tunjukkan di awal tadi yang berada di sini. Itu adalah merupakan frenulum. Dan pembahasan selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum adalah pembungkus dari testis, berupa kantong yang membungkus testis kanan dan testis kiri. Pada bagian tengah terdapat sekat yang disebut septum croti.
Jadi di bagian skrotum, di bagian tengah-tengah antara testis kanan dan testis kiri, itu dinamakan septum cauti atau pembatas atau sekat yang berada di skrotum. Nah, skrotum terletak di dorsal dari penis, kaudal dari simfisis pubis. Pada bagian luar, di bagian medialnya terdapat trape cauti. Saya tunjukkan ini ya. Di sini, di tengah-tengah terdapat septum cauti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di bagian luar ini, di bagian mediannya ini disebut dengan trape cauti. Seperti itu. Nah, di skrotum terdapat dua muskulus yang mengelilingi testis, yaitu yang pertama muskulus cremaster dan yang kedua adalah muskulus datos. Muskulus cremaster itu yang dia bisa menaikkan atau melanjutkan ke abdomen atau otot dinding perut. Itu muskulus cremaster. Nah, yang kedua ada muskulus datos. Muskulus datos itu yang skrotumnya bisa mengembang atau mengkerut. Dan selanjutnya ada vaskularisasi skrotum. Ada 3 cabang utama yang mensuplai ke daerah skrotum. Yang pertama ada arteri iliaca interna. Nah, arteri iliaca interna ini yang masuk ke dalam, dan mempunyai cabang yang lebih dalam lagi, yaitu pudendalis interna. Nah, pudendalis interna ini mempunyai ramus perinalis. Jadi lebih dalamnya lagi yaitu ramus perinalis. Yang kedua ada arteri iliaca externa. Arteri iliaca externa ini mempunyai cabang yaitu pudenda externa. Lalu epigastria inferior dan ramus cremastica. Epigastrika inferior ini menuju ke otot yang berfungsinya naik turun. Nah, lalu menjadi ramus cremastica, dilanjutkan dengan ramus cremastica. Yang nomor 3 ada arteri femoralis. Arteri femoralis ini ada cabang yaitu pudenda externa juga. Lalu ada vena mengikuti arteri. Vena mengikuti arteri, jadi venanya akan kembali lagi menjadi mengikuti arteri, yaitu vena pudendalis externa. Kemudian kembali ke vena sapena magna. Dari sapena magna akan naik ke atas ke vena cava inferior dan akan kembali ke jantung. Ini seperti itu pembahasan saya mengenai sistem genitalia eksterna pada laki-laki. Cukup sekian, terima kasih, dan bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari pembahasan saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.